Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kasih salam satu dan lain, katakan terima berkat penuaian hari ini. Puji Tuhan. Apakah bersaudara baik ya? Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah memasuki hari ini tanggal 19 hari kita sudah memasuki tahun penuaian luar biasa. Dan kita sudah banyak mendengarkan arahan-arahan di awal di minggu pertama, bagaimana kita mengalami penuaian. Masih ingat ada 5 berkat penuaian tahun 2025? Siapa ingat? Hah? Nanti saya kasih bonbon satu ya, jangan 2 ya, supaya sama Pak Gembala 1. Yang pertama Pak, berkat jiwa-jiwa. Yang kedua, berkat keluarga. Luar biasa. Keluarga juga diberkati tahun 2025 ini, amin. Keluarga damai-damai ya, jangan suka cekcok ya. Nanti aja di sana itu cekcoknya nanti. Kalau udah di surga cekcok boleh ya, karena di surga nggak mungkin cekcok lagi kan. Oke, itu dia. Yang ketiga apa? Buah-buah roh. Iya, harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Harus ada kesabaran, harus ada pengendalian diri, harus ada. Luar biasa. Orang yang ada buah-buah roh itu dia bisa menempatkan dirinya di mana dia berada. Beberapa waktu yang lalu kami lagi ada acara di rumah nan tulang saya. Kalau tulang saya sudah almarhum, semua tulang-tulang di situ. Bapak dari tulang, pungku. Bapak-bapak dari tulang semuanya. Tahu saudara siapa yang disuruh motong jambarnya? Pak Pendeta, mohon izin. Beredok. Saya bilang siap. Saya bilang ini juga pelayanan. Saya bilang saya potong di situ jadi parhobas. Belajar tahu diri. Ya, walaupun kita pendeta, buka dulu jubahmu sebentar. Kamu di situ bere. Luar biasa. Saya kalau ke Nias di rumah keluarga mertua, siapa yang bersih-bersihkan itu semua? Ngapa-ngapain berdua, ngangkatin kursi saya. Bah, bagi pendeta yang mage tanya. Saya bilang sementara tidak pendeta dulu, saya bilang. Sementara parhobas, ngomong kanan kirimu, parhobas bilang. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Luar biasa. Harus baik-baik sama tulang ya. Tulang pun harus baik-baik sama bere. Hati tulang itu katanya hera aek naturun ke apa? Ke jurang apa? Ke lembah ya. Hati tulang katanya harus gitu sama bere ya. Jadi tulang sama bere nggak boleh cekcok. Harus baikkan ya. Yang belum cakapan 1 tahun dari tahun lalu ke tahun ini WA setelah pulang dari sini supaya tersonggot bere miyage dah. Oras bere mau kasih berkat sedikit bilang ya. Jadi katanya hati tulang itu seperti itu, seperti air yang turun ke bawah. Ngerti ya maksudnya ya? Bahasa Bataknya saya kurang pinter. Itu sehera aek turun katanya ke lembah. Itu dia. Jadi memang tulang harus banyak sama bere begitu. Seperti Tuhan kita banyak kali sama kita begini. Suami pun harus banyak begini sama istri. Istri pun harus banyak begini sama suami. Itu dia. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan itu di sumur. Sumur itu kan berbicara kehidupan. Ya, dia datang siang-siang, dia nggak mau diketahuin orang karena dia dikucilkan orang. Sama ya seperti Adam dan Hawa ya. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Orang yang tidak mau datang dekat sama Tuhan itu karena ada sesuatu yang dia simpan, ada rahasia. Dan ketahuilah tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Engkau bisa nyimpan rahasiamu di depan pasanganmu, di depan temanmu, tapi di depan Tuhan tidak bisa. Dia lihat tembus ke dalam. Wanita ini ketemu dengan Tuhan di saat dia sedang menghindar dari dunia ini. Puji Tuhan. Itulah makanya cikal bakal dari ayat daripada visi penuaian tahun ini ya. 4 bulan lagi katanya. Dia berbicara, Yohanes 4 ayat 11, tolong dibuka ayatnya. Berbicara tentang sumur, lalu dia membawa kepada sebuah histori di Alkitab. Histori itu siapa? Jesus. His story digabungkan jadi histori. Nah, kita lihat di sini Yohanes 4 ayat ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jangan pernah ukur Bapak Ibu kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah ukur kasih Tuhan dalam hidupmu terlalu besar, terlalu dalam. Saya umur sekarang sudah mau 50 tahun. Sudah ribuan tahun bumi ini, tapi sampai sekarang belum ada seorang pun yang bisa mendalami dalamnya laut. Apalagi kasih Tuhan lebih dalam dari laut. Jadi perempuan ini mengukurkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan sudah di depannya. Tuhan, engkau enggak punya timba. Jangan tanya yang tidak kelihatan di tangan Tuhan. Karena yang tidak kelihatan di tangan Tuhan itu adalah sebuah mujizat. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Makanya pemberi itu jauh lebih baik daripada pemberian. Saya lihat si Dede sama mamanya. Setiap mamanya datang pulang, kalau kami dari luar, apa yang dia kejar? Mama! Dia langsung peluk pinggang mamanya sampai mamanya udah mau jatuh. Baru setelah itu dia tanya, Mama bawa apa? Haleluya. Jangan gini, Mama bawa apa dulu? Jadi kayak dianggap hantu lah itu mamanya. Orang Kristen gak boleh begitu. Cari pemberinya. Karena kalau engkau dapat pemberi, sudah semuanya itu. Tapi kalau engkau dapat yang diberi, engkau gak dapat semuanya. Karena yang diberi itu hanya sementara. Percayalah sama saya. Berkat Tuhan yang kau terima itu hanya sementara dipakai di bumi ini. Tapi kalau engkau punya Tuhan, sampai di surga nanti kita sampai. Haleluya. Amin. Wanita ini berkata, engkau gak punya timba. Karena memang tidak ada timba di tangan Tuhan. Tapi justru walaupun kau gak lihat apa yang ada di tangan Tuhan, tapi Tuhan sudah di situ. Itu jauh lebih baik. Kehadiran Tuhan itu segala-galanya. Jehovah sama. Jehovah Immanuel. Jehovah Immanuel itu general. Tuhan menjadi manusia. Tapi Jehovah sama dalam bahasa Ibrani. Artinya Tuhan hadir di situ. There is God. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di sini. Makanya 2-3 orang berkumpul kata Tuhan dalam namaku. Itu artinya gereja. Karena semua gereja meninggikan nama Tuhan. Jadi kalau ada 2-3 orang, suami istri anak-anak di rumah, menaikkan mezbah, ada Tuhan di situ. Seperti pujian tadi, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan datang kepada wanita ini. Coba saudara cek tulisan di dunia ini. Dari kiri ke kanan tulisan orang Indonesia, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri tulisan bahasa apa? Ibrani. Dari atas ke bawah tulisan Cina, Thailand dan sebagainya. Saya mau tanya, ada nggak tulisan dari bawah ke atas? Ada? Nggak ada. Itu artinya manusia tidak mungkin bisa naik ke surga tanpa seseorang turun dari surga ke bumi. Jadi tidak ada yang bisa diselamatkan di dunia ini kecuali percaya kepada Yesus. Terserah. Itu cuma contoh yang sangat mudah dimengerti. Jadi Tuhan itu ingin mengenalkan diri.
Maka saya katakan kebangunan rohani, penuaian dimulai dari diri sendiri. That's right. Engkau gak punya timba Tuhan. Dan sumur ini amat dalam. Jangan ajari Tuhan tentang menyelesaikan sumurmu. Dia sumur segala sumur. Dia sumber segala sumber. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan air, tanah, udara. Kau masih ajari lagi Tuhan. Tuhan terlalu dalam masalahku. Amat dalam sumur ini. Jangan pernah ajari Tuhan untuk menolongmu. Tapi ajarilah dirimu untuk bersyukur, berterima kasih dan menyembah Dia. Sumur ini amat dalam. Saya tahu saudara hari ini sedang mengharapkan timba. Jangan ukur ya. Jangan ukur besar timbamu kepada Tuhan. Saya tahu saudara saat ini sedang mencari sumur, air kehidupan, air pertolongan, air mujizat, air damai sejahtera. Manusia membutuhkan damai sejahtera. Saya kemarin mendadak ditelepon. Jadi kalau Tuhan sering sekali berbicara, perhatikan hati-hati. Saya istirahat sebentar kemarin, saya matikan handphone saya. Saya hidupkan, rupanya banyak sekali miss call dari itu saya di Medan, kakak saya. Saudara, kalau surga sedang memiss call engkau hari-hari ini, berarti itu sangat penting. Israel, perhatikan. Perhatikan mimbar ini miss call. Dua yang kau lakukan, angkat atau telepon balik, call back. Israel, hati-hati. Kalau surga sedang memiss call hidupmu berkali-kali dan sering, berarti itu penting. Saudara tahu, surga terus memiss call saudara dari sini. Bertobat. Kembali menyembah Tuhan, kembali datang sama Tuhan. Tinggalkan tempat dosamu itu. Tinggalkan kesalahanmu, kelalaianmu itu. Jangan ada bule-bule di rumah. Jangan ada pegang-pegangan. Itu neraka itu semua. Jangan ada yang main togel. Jangan ada yang main judi. Jangan ada yang mabuk-mabuk. Hancur nanti lepermu dimakan alkohol itu. Tinggalkan itu semua. Ini miss call dari Tuhan. Miss call, rupanya penting sekali. Itu saya langsung angkat. Saya tahu itu penting, udah berkali-kali miss call. Berarti penting. Kalau hanya 1-2 kali oke, mungkin antara penting dan tidak penting. Saya angkat itu, doakan. Kau dengarkan suara penghubung itu. Kenapa itu? Dia jatuh dari tangga itu. Barusan saja dia bisa berteriak karena koma setelah diangkat. Rupanya kepalanya das jatuh dari atas. Das begitu. Yang kata itu ini yang dia ingat satu sama bere itu, tulang. Saudara tahu kenapa dia ingat saya? Sebenarnya mereka ingat Tuhan. Mereka nggak bisa miss call langsung surga, dia miss call. Yang ada ngomongkan kirimu, ada surga lo di dalam dirimu bilang. Maka unang meruk honi bilang, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada surga lo di dalam dirimu ya. Jadi jangan diganti itu surga jadi neraka. Kenapa? Saya dengar suaranya. Jadi dia jatuh sempat koma, waktu diangkat ke rumah sakit masih koma. Mungkin karena kepalanya terpelanting kuat dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan gak mati, gak pecah. Kepalanya sedang dijahit dan dia sudah sadar diri pada itu. Setelah saya ngomong, Tuhan Yesus menjamah anak itu, saya bilang. Saya WA, baca Mazmur 112 saya bilang. Waktu Daud mendengar kabar celaka, hatinya tetap teguh dan percaya. Itu damai sejahtera. Baru dia agak lega. Manusia membutuhkan itu Bapak Ibu. Luar biasa. Saya tahu itu. Wanita ini sedang mengalami untuk berkat penuaian. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus memulai dengan wanita ini. Ayat penyembahan di Alkitab sama wanita ini. Huisi siapa dia? Wanita yang sudah jatuh bangun, yang sudah hancur-hancuran hidupnya, yang sudah no hope, tidak ada pengharapan, tidak tahu lagi dia mau kemana. 6 laki-laki dalam hidupnya gak pernah bisa memuaskan hidupnya. Dan dia ketemu dengan laki-laki yang ketujuh ini, namanya Tuhan Yesus Kristus.
Ayat 12 dia berbicara histori. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya. Luar biasa. Dia lihat histori, Bapak Ibu. Histori kita harus tahu, tapi jangan hidup dari sejarah, tapi hiduplah dalam hidupmu sekarang dengan Tuhan. Sejarah itu untuk dipelajari, untuk memaknai tujuan sekarang. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, besok lain lagi. Wanita ini hidup rupanya dari sejarah, sehingga dia mengukur apa yang diukurkan Yakub kepadanya. Yakub membeli tanah di Sikem, itulah yang disebut Sikar di wilayahnya. Lalu sumur ini Yakub dan anak-anaknya sudah mati. Lalu sumur ini terus sesuai dengan ukurannya. Percayalah Bapak Ibu, ukuran manusia itu tetap tidak bisa enlarge, tidak bisa dibesarkan. Abraham ukurannya hanya kemah. Lalu malaikat Tuhan, lalu Tuhan berkata, keluar kau dari kemah Abraham, hitung bintang-bintang di langit. Lalu dia hitung sampai miliaran, dia berhenti. Dia bilang, saya nggak bisa lagi menghitung. Sebesar itulah nanti keturunanmu. Bapa di sorga memberikan enlarge dalam hidup kita, sesuatu yang diperbesar. Wanita ini sedang mengecilkan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan yang dia belum kenal pada saat di ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Karena dia hidup dari sejarah, dia hidup dari masa lalu. Bapak Ibu, masa lalu alamatnya sudah tidak ada. 1 menit yang lalu itu udah lewat Bapak Ibu. Maka maknai hidupmu, jangan sia-siakan hidupmu, karena semua dicatat oleh malaikat di sorga apa yang kau lakukan. Nanti di penghakiman dipertanggungjawabkan, kata Alkitab. Semua perkataanmu, semua perbuatanmu. Makanya di Kedukaan sering saya memberikan ayat itu yang ada dalam kitab Wahyu pasal 12. Orang yang mati dalam Tuhan sekarang bisa beristirahat, karena jerilalah payahnya dan perbuatannya menyertainya dalam kekekalan. Jangan kau pikir yang kau katakan, yang kau lakukan itu nggak dicatat malaikat. Hati-hati, saya sudah menyampaikannya. Engkau nanti nggak bisa ngomong di sana, oh dulu gembala kami nggak ada itu informasikan. Tidak bisa, saya sudah informasikan hari ini. Hati-hati, isilah hidupmu dengan perkataan dan perbuatan yang baik, karena itu nanti yang menyertai engkau dalam kekekalan. Unang bain ani rohami, sejago-jagonya pun engkau gak lebih jago dari Tuhan. Jangan sok jadi orang. Haleluya, amin Bapak Ibu. Tetap Tuhan Yesus nomor 1. Tidak ada yang bisa menandinginya. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang sudah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Langsung ayat 13 berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Percayalah sama saya Bapak Ibu, dunia tidak akan pernah sekalipun memberikan engkau kepuasan. Karena manusia itu sesungguhnya adalah roh. Engkau ada fisik hanya ada di bumi. Jadi Anda dan saya di bumi ini hanya tamu. Sama-sama katakan tamu. Saya tahu tidak pernah ada tamu tinggal sampai 100 tahun di rumahku. Tamu itu hanya mampir lewat sebentar. Jadi kita di dunia ini Bapak Ibu, misi bumi, datang bumi bilang kita lewat. Amin. Karena tempatmu disetting Tuhan bukan di bumi, di sorga. Jadi di bumi ini kita hanya permisi. Coba ngomong dulu permisi, bilang. Asa diingot ngulunai, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kau jago-jago hidupmu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Aku udah ngomong di Kedukaan, loker kita ada loh ya, nomormu ada loh ya. Dan nggak tahu nomor urut kita kapan. Tahun ini kah? Tahun depan kah? Bulan depan kah? Siap-siap loh. Ada nggak yang berani ngomong gini, Tuhan jangan dulu mati sekarang, dosa gua masih banyak Tuhan. Enak saja, matilah. Makanya siap-siap hidupmu. Bersyukur kita masih bernapas.
Makanya ada lagu itu ya Bang Deddy ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi kita masih sehat. Karena ada waktunya nanti kita lemah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Luar biasa, dia berbicara tentang Yakub. Dia dipanggil oleh Tuhan mulai dari kandungan. Mamanya sudah putus asa karena ada anak kembar di dalam rahimnya. Dia datang sama Tuhan. Tuhan, lebih baik aku mati. Jangan mati dulu Bapak Ibu. Masih ada pengharapan di dalam kandungan imanmu. Amin. Baru Tuhan berkata, kenapa kau mau mati baru? Ada dua bangsa dalam perutmu. Bangsa yang satu lebih kuat daripada yang lain. Yang lebih muda lebih kuat dari yang tua. Jadi kemungkinan Esau dan Yakub dengar ini. Wih, yang lebih tua mungkin saja. Atau mungkin mereka nggak dengar karena masih janin. Tapi yang dengar ini siapa? Ibunya. Makanya ya, ibu itu perasaannya itu dalam sekali Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau ibu gembala ngomong, saya rasa gini loh Pak. Berapa kali terjadi loh yang dia rasakan. Hati-hati loh suami ya. Jangan anggap enteng itu perasaan istrimu itu, kata-kata istrimu itu. Kadang-kadang itu pesan Tuhan loh. Saudara tahu, untung istri si Naaman dengar pesan dari pembantunya. Nyonya, ada kok pendeta yang bisa menyembuhkan di daerah Samaria. Coba kalau nyonyanya, pembantu dohok, babu dohok. Tidak, dia dengar. Dia ngomong sama suaminya, Pak, kata pembantu kita yang dari Israel itu, ada loh pendeta katanya bisa menyembuhkan. Didengarkan, tinggil. Makanya awaslah pamatangmu, tinggil ma pinggolmu mambegi. Haleluya. Jangan hanya diskon-diskon yang kau tinggil. Sales, diskon. 90%. Iya, sudah dinaikkan dulu harganya, baru dipotong 90%. Sama saja. Haleluya. Saya lihat yang senyum-senyum itu wanita semua Bapak Ibu. Merana kami suami ini kadang-kadang Bapak Ibu. Saya belajar loh dari istri saya. Udah mak, belum katanya. Cuman milih satu aja, butuh 1 jam. Coba, kalau kami laki-laki 1 jam, sudah 100 biji tuh kamu pilih. Betul nggak Bapak-Bapak ya? Betul nggak ya? Kami sebenarnya, oh ini contoh, berapa harganya? Mahal, udah pindah. Oh baca, ambil sudah. Kalau perempuan nggak dilihat, perhatikan. Lalu dia bandingkan dengan harga. Dia ingat berapa lagi ya uang di pura-pura kita. Semua dibandingkan semua ukurannya, lewat enggak berapa inci, cocok enggak, digini-ginikan di kaca. Loh kami laki-laki Bapak Ibu enggak perlu, makanya coba orang yang menikah. Jam 3 subuh sudah bangun. Kami laki-laki masih ngorok. Orang kami cuma 10 menit selesai. Ngomong kanan kirimu, bersyukur kamu jadi laki-laki bilang. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, nanti yang mau menikah itu ya, banyak berdoalah ya. Supaya bisa disanggul dengan baik. Luar biasa, Yakub dapat panggilan itu. Jadi makanya dikatakan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, coba lihat di Yakub. Kitab Kejadian. Ya, Kejadian pasal 25 ayat 27. Makanya kenapa Yakub itu lebih disayang sama Ribka? Saudara tahu nggak? Ini dia. Lalu bertambah besarlah keduanya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, suka tinggal di Saudara tahu kenapa dia suka tinggal di kemah? Dekat sama ibunya. Jadi ibunya selalu ngomong gini, walaupun engkau anak yang paling dua, bungsu, tapi janji itu kepadamu. Itu ditangkap Yakub. Lihat ke bawah terus ayat 28. Ya,
Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging. Ya, makanya kurangin makan daging Bapak Ibu. Tetapi Ribka kasih kepada, luar biasa, orang yang menerima janji Tuhan memang lebih kasih. Tapi hati-hati, jangan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan hal itu, salah. Janji itu pasti iya dan amin. Tapi Ribka salah jalan dan Yakub pun menyetujuinya. Makanya Esau berkata, bukankah betul namanya Yakub? Udah 2 kali dia tipu aku. Jadi Yakub memulai hidupnya dengan menerima panggilannya, dengan kekuatannya, dengan tipuannya. Jangan suka nipu Bapak Ibu. Kalau orang yang menipu pasti ditipu. Saudara tahu, Yakub 2 kali dia nipu. Ketiga kali dia tipu mertuanya. Oh, habislah sudah. Mertuamu kau tipu. Jago kali lah kau. Apa yang terjadi? Dia pun ditipu 10 kali sama mertuanya. Hati-hati ya. Jangan suka nipu di sini. Suami-suami jangan suka tipu istrimu. Habis nanti. Nanti nggak ada cerita lanjutmu nanti. Berapa untungnya apa? Cuma 100 ribunya, padahal 150 ribu. Hati-hati. Yakub nipu, dia pun kena tipu. Dia tipu semua. Datang Ishak bapaknya waktu dia bawa makanan. Siapa namamu? Apakah engkau Esau? Iya bapak, aku Esau. Padahal sia. Ayo salaman kanan kiri, jangan gitu dong bilang. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang gitu kan. Siapa kau? Apakah engkau Esau? Iya bapak, aku Esau. Ishak dengar, bulunya kayak Esau, badannya sedikit kayak Esau karena udah dipakai jubah bulu. Tapi suaranya suara Yakub. Hati-hati ya, sepinter-pinternya kau nipu Tuhan, tetap aslimu itu kedengaran di surga. Luar biasa. Hati-hati, kena tipu dia. Barulah dia sadar dalam hidupnya. Makanya wanita ini berbicara tentang Yakub. Hidup manusia orang Kristen, percayalah, itu identik dengan kehidupan Yakub. Kita dipanggil Tuhan, tapi jangan salah pakai panggilan itu. Jangan pakai salah. Lebih baik menderita, tapi engkau di jalan Tuhan, daripada berbahagia, tapi di atas penderitaan orang lain. Engkau memang puas hatimu, tapi orang lain sudah disakitin. Engkau gak berkenan sama Tuhan. Disitulah kejatuhan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa lebih benar daripada Tuhan Yesus. Mereka lebih percaya kepada hukum Taurat Musa dari kepada Tuhan yang sedang membuat mujizat. Dikatakan di situ, lihat ini. Tapi dia berangkat lari karena Esau akan membunuh dia. Dia berangkat, lalu dia berdoa di tengah jalan. Dia ketemu dengan Tuhan, dipanggil lagi. Panggilan yang pertama dengan panggilan yang kedua. Lalu dia berangkat, ketemu dengan Rahel dan Leah. Itulah keturunan Israel yang ada sekarang sampai sekarang. Salah satunya suku Lewi. Yehuda melahirkan Tuhan Yesus. Yusuf dipakai menyelamatkan banyak bangsa pada waktu itu. Semua mereka punya andil. Semua. Makanya saya percaya Bapak Ibu, di dalam sebuah gereja semua punya kelebihan masing-masing. Yang percaya katakan amin. Minimal 1 karunia, 1 talenta ada di dalam hidupmu. Jangan tanam itu yang satu. Kata kitab perjanjian baru, jangan tanam itu yang satu. Minimal 1 pun engkau pakailah itu untuk melipat gandakannya. Jangan pernah tanam talentamu. Ini pesan Tuhan hari ini di dalam penuaian ini, karena itu pemberian Tuhan. Kalau talentamu itu datang sendiri nggak apa-apa, itu Tuhan yang kasih. Jangan tanam itu, tapi buahkan, lipat gandakan. Yang percaya katakan amin. Engkau tahu apa yang dikasih Tuhan samamu. Lalu dia berangkat, lalu dia tinggalkan Laban, mertuanya. Dia ngomong sama keempat istrinya,
Kenapa banyak kali istrinya, Pak, itu perjanjian lama, jangan kita urusin masalah istri di perjanjian lama. Perjanjian baru hanya satu istri. Karena begini, nganggu mereka semua, ya larilah kita, larilah mereka meninggalkan mertuanya tanpa ngomong-ngomong. Ketemulah mereka di tengah jalan, setelah itu selesailah urusannya. Jadi Yakub itu sudah menyelesaikan urusannya dengan mertua. Mantu-mantu, hela-hela selesaikan urusanmu dengan mertua ya. Karena mereka juga adalah orang tuamu. Itu pesan Tuhan buat Anda sekalian di antara kita di sini. Lalu tibalah dia mau dekat dengan Esau dan ia sangat ketakutan. Disinilah pertama kali Yakub mengalami revolusi, mengalami transformasi dalam hidupnya. Coba dibuka kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 23. Yakub di sungai tepi Yabok. Sama-sama katakan sungai Yabok. Sama-sama katakan Peniel. Sungai Yabok itu arti bahasa Ibraninya pengosongan, empty. Rupanya disinilah Yakub dikosongkan. Kalau kita pernah seperti Yakub hidup kita, jatuh bangun, kita memakai kekuatan kita, bahkan kita sering tipu dan tipu. Disinilah kita bertobat Bapak Ibu. Diseberangkan semua, Lea, Rahel, Bilha, Zilfa, dan ke-11 anaknya. Kenapa 11? Benjamin belum lahir. Diseberangkan semuanya Bapak Ibu. Semua hartanya yang banyak itu diseberangkan semua. Lalu tinggallah dia seorang diri. Next ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kata bergulat ini adalah judo. Saudara tahu arti olahraga judo? Judo itu main rapat. Nggak ada pernah judo main jauh begini. Nggak, rapat dia. Itu artinya di sini bergulat. Dia berjudo dengan seseorang katanya. Next ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kenapa bukan dari tadi yang kau pelecok itu malaikat Tuhan? Kenapa ditunggu dulu sampai rasanya Yakub ini selesai dengan kekuatannya. Ayat 26. Coba. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sudah cukup kau tanya, Bror. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati. Masakan dia minta berkat dari musuhnya. Yesus berkata, berkatilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Jangan pernah balas jahat dengan jahat, tapi balaskanlah jahat dengan kebaikan. Kejahatan itu harus dibalas. Balas dengan kebaikan. Engkau disakitin 1 kali, balas. Baikin dia 2 kali. Pisangmu dicuri 1 sisir, balas. Kasih dia 2 sisir. Jangan ambil 1 biji. Ingat ya pesan Pak Pendeta, kejahatan harus dibalas dengan luar biasa. Tidak ada yang ngantuk. Itu dia, lihat itu. Loh, ini ayatnya. Oke, balik lagi kayak tadi, luar biasa. Thank you, ini media diberkati itu. Balik lagi ke kejadian tadi. Kejadian pasal yang 20 yang Yakub itu. Lihat, biarkanlah aku pergi. Next ayat 27. Haleluya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Masa Tuhan gak tahu namanya dia? Sahurnya siapa? Tadi waktu Esau bertanya, siapa namamu? Yakub. Jawab apa? Esau. Sekarang ditanya sama Tuhan, siapa namamu? Yakub. Dia bertobat. Orang yang tidak bertobat itu adalah orang yang tidak menjawab dengan sejujurnya. Padahal Tuhan tahu. Pernah dulu waktu Dede masih TK, siapa ngambil itu 1 lagi kuenya? Kelihatan bungkus kuenya di sini. Nggak ada papa, padahal kelihatan di sini. Dan saya papanya pura-pura, tadi sini Dede, nggak ada papa, muter-muter di sini, malah kelihatan ke mataku gini. Nggak ada papa katanya. Padahal ada di situ aku lihat dengan bulat-bulat besar. Sering kan engkau gitu sama Tuhan kan? Ibu Tuhan itu rohani. Cuman dia butuh kejujuranmu. Asai botoho. Siapa namamu?
Esau. Sekarang siapa namamu? Coba kalau dia bilang Esau, ditempel sama Tuhan. Yakub bertobat. Penuaian itu dimulai dari pertobatan. Disinilah mulai Yakub berubah. Dia mendapatkan Tuhan pemberi, bukan lagi pemberiannya. Dia udah gak terlalu peduli lagi dengan semua berkat yang dia terima. Dia seberangkan semuanya. Semua kambing domba yang ratusan ribuan itu dia seberangkan. Udah gak ada lagi rumahnya gunanya itu. Lihat tadi pada satu hari manusia barulah menyadari bahwa dalam hidup ini hanya satu, yaitu Tuhan. Karena dari situlah kau berasal. Engkau ada ini karena dia bagi rohnya samamu. Asebotoh hamu. Di dunia ini semuanya, maaf, jabatan, kekayaan, harta, keinginan hanya sementara. Ayo kejar kemuliaannya, kejar mengenal Tuhan. Tadi pagi kami sangat diberkati sama Pak Syanturi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengenal Tuhan. Semua pelayanan ini, semua jas ini, pada hakikatnya nanti berhenti semuanya, hilang. Yang tinggal hanyalah Tuhan. Makanya Pak Gembala sampai hari 30 tahun jadi hamba Tuhan. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan kehamba Tuhanan ini. Kenapa nggak mau jadi pengusaha Pak Pendeta? Itu nanti bagian yang lain. Bapak Ibu lihat ini. Bertanyalah dia, Saulnya Yakub. Lihat ini. Luar biasa Bapak Ibu. Perjalanan Yakub itu luar biasa. Setelah ini dia mengalami kehancuran yang ajaib. Saudara tahu? Dia mulai berlutut di hadapan Esau. Next. Ayat 28. Inilah ayat satu-satunya yang membuka kepada kita tentang nama Israel. Nama Israel artinya menang dan jadi pahlawan. Karena Yakub bergulat dengan Allah dan manusia. Siapa manusianya? Ya Yakub. Dirimu yang paling susah engkau kalahkan. Egomu. Pembenaran dirimu sendiri. Engkau menganggap lebih benar dari pasanganmu. Inilah yang ditaklukkan Yakub. Jadi kalau engkau banyak berdoa, banyak puasa, datang sama Tuhan untuk menghancurkan dirimu. Jangan ada lagi banyak dirimu di dalam dirimu. Sulit nanti bagi Tuhan untuk pakai engkau. Makanya Tuhan Yesus bilang banyak berdoa, asal habis daging mie. Kenapa Pak Gembala setiap pagi harus usahakan datang menangis di kaki Tuhan? Karena aku merasa gak bisa menjalani hidup ini tanpa dia. Iya cuma sejam 2 jamnya doanya sih. Tapi bagi saya itu cukup berarti sekali. Minimal memberikan aku kepastian bahwa aku menyertai engkau hambaku sepanjang hari ini. Bagaimana dengan Anda? Itu pun kita masih tetap ada aja kegagalan. Sudah kita setting perfeksionis luar biasa, tetap aja ada yang lowong. Tetap aja ada yang kosong. Tetap aja ada yang lalai. Apalagi kita yang tidak mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kalau engkau mau terima berkat Israel, makanya ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara tahu kalau saudara mau menerima berkat Israel, ya, akui dirimu Yakub. Aku seorang berdosa. Kedua, bergulat dengan Tuhan dan dirimu. Jauh engkau lebih gampang mengalahkan iblis setelah engkau mengalahkan dirimu sendiri. Betul apa betul? Karena harga diri kita terlalu mahal. Padahal barang-barang banyak diskon hari ini. Tapi harga diri kita nggak mau kita diskon. Dan orang yang banyak harga dirinya pasti tidak bisa masuk surga satu hari. Karena di dalam surga hanya ada orang-orang yang mengosongkan dirinya supaya Yesus Kristus yang hidup di dalam dirinya bergumul. Dan engkau menang katanya. Next berikutnya.
Kita lihat ini ayat ini sebenarnya. Terus, oke, terus berikutnya. Ia menamai Peniel. Peniel artinya aku melihat Tuhan. Jadi dua itu membuat engkau sering-sering melihat Tuhan di dalam yang tidak kelihatan. Semakin seseorang banyak berdoa, dia semakin melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi semakin engkau gak banyak berdoa, engkau semakin melihat Tuhan, tapi tidak kelihatan apa yang kau lihat. Beda melihat tapi tidak kelihatan, tapi melihat dengan melihat yang tidak kelihatan. Itu orang yang suka banyak berdoa. Next, dia melewati. Luar biasa. Pas matahari bersinar. Next. Oh, ya aku pincang. Berarti kalau pincang dia pakai apa Bapak Ibu? Pakai apa? Pakai tongkat. Luar biasa. Nanti kita tutup di tongkat itu nanti. Jadi pakai tongkat ya. Kadang-kadang ya, Tuhan itu menghancurkan keegoan kita. Walaupun kita pincang sedikit Bapak Ibu, itu stigma ya. Dalam bahasa Ibraninya stigma, ada tanda. Kenapa dia pincang? Oh, dia dulu lagi perang membela bangsa dan negara. Wih, kita hormat sekali. Ini Daud pincang. Dihancurkan Tuhan kekuatannya. Kalau semakin engkau memakai kekuatanmu sendiri, mengandalkan manusia, lihat ini. Yakub mengalami. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya engkau merasa kekuatanmu itu sudah tidak kekuatan lagi, tapi sebuah pengalaman dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lihatlah seperti kelemahan Pak Gembala, banyak sekali. Saya abrek-abrek. Kekurangan kami banyak sekali sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di sini. Kenapa saudara masih mau tetap digembalakan? Karena saudara melihat ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kelemahan kami. Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Lihat, tetapi setelah pincang ayat 32, next ke bawah. Ya, tolong cepat. Lihatlah terus ke bawah. Yakub pun melangkah pandangnya, lalu dia nyala. Esau datang dengan dirinya oleh 400. Lihat itu. Maka dikerahkannya semua sebagian terus. Next ayat 2. Ia menempatkan perempuan-perempuan itu semua, Rahel, Yusuf di belakang sekali. Ayat 3, next. Dan ia sendiri berjalan di depan. Tadi waktu dia ketakutan, harga diri masih kuat, tipuan masih banyak, dia kasih duluan semua istri-istri dan anaknya. Jadi kalau Esau bunuh, mereka yang mati duluan. Ini orang-orang yang suka nipu begitu tuh. Jadi dia korbankan orang lain, dia selamat sendiri. Tapi di sini tidak ada. Di sana sini banyak, percayalah. Tapi di sini tidak ada. Sekarang Bapak Ibu, mundur semua. Loh, kok berubah Tuhan? Mundur, jangan banyak tanya. Sekarang dia maju di depan. Kalau mati duluan, aku yang mati. Makanya ada istilah orang dunia bilang, langkai dulu. Suami-suami, jangan taruh istrimu ya di depan ya. Kalau datang debt collector, Mama yang jawab, mama yang jawab. Ini suami begini harus dikebiri 10 kali. Haleluya. Kalau enggak diganti celananya pakai rok. Engkau suruh istrimu kerja di sawah sampai keringatan, engkau di rumah engkau minum kopi sambil merokok. Suami-suami begini harus dibaptis 100 kali. Supaya asai botibana. Haleluya. Amin. Lihat itu. Dan ia sujud. Berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali Yakub sujud? Angka sempurna. Orang yang sudah mengalami Tuhan siap menghadapi apapun di dalam hidupnya. Sekalipun maut, bagi dia Esau itu adalah maut. Sekarang dia di depan, dia berlutut. Itu orang berlutut Bapak Ibu paling gampang dipotong tuh lehernya. Tapi Yakub justru memberikan. Dipotong saya sudah siap karena aku sudah bertemu dengan Tuhan. Gembala udah berapa kali mati, berapa kali mau mati dalam pelayanan. Manggulu bisa penaing, sehat, agak gemuk sedikit, luar biasa. Kalau belum waktunya Bapak Ibu, Anda belum ditarik dari peredaran, ngomong kanan kirimu, belum waktumu bilang, jangan mau mati cepat-cepat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan di dalam matinya,
Tolong dibuka Ibrani pasal yang ke-11. Ini ayat yang terakhir buat kita semua. Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Ibrani pasal yang ke-11. Coba kita lihat dulu cara matinya Yakub ini. Ayat yang ke-21. Baca Bapak Ibu sama-sama. 3, 2, 1. Karena iman, ya, haleluya, amin. Tadi waktu dia pergi lari dari Esau, dia bawa tongkat. Waktu dia pulang ketemu Tuhan, dia pincang, dia pakai apa? Dia kalau pincang pakai apa? Pakai tongkat. Sampai matinya Yakub, dia pegang tongkat. Apa arti tongkat Yakub ini? Pengalaman dia dengan Tuhan. Dia sudah jumpa Tuhan. It's all. That is everything. Makanya ada pujian bahasa Batak berkata, sonang ni tiki dung jupang je sustuhan. Luar biasa. Orang-orang Israel rohani. Ni roa sonang ni tiki dung jupang je sustuhan. Ya, Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat kelima, selama ini hanya dengar saja tentang Tuhan. Dia bilang, sekarang aku melihat Engkau langsung. Yakub memakai kekuatannya untuk menyelamatkan hidupnya. Tipuan pun dia pakai. Dia halalkan segala macam cara. Padahal dia dipanggil oleh Tuhan. Dan dia bertemu dengan Tuhan di tepi sungai Yabok waktu sendiri. Dan disitulah perjalanan Yakub dimulai. Dia lihat Kain yang berlumuran darah. Kain anaknya Yusuf. Dia bilang, anakku Yusuf sudah diterkam binatang buas. Aku akan berkabung sampai aku mati. Dia memang kecewa, tapi dia tidak putus asa. Dia masih bertahan hidup. Dia bilang, aku akan berkabung sampai aku mati. Masih ada harapan di dalam dirinya. Dan pada akhirnya dia melihat Yusuf. Engkau akan mendapatkan kembali yang terhilang di tanganmu. Bukan hanya mendapatkan Yusuf yang waktu dia hilang, tapi mendapatkan Yusuf yang baru. Yusuf yang sudah punya segala kemuliaan di Mesir. Lihat itu. Itulah yang dipegang oleh Yakub, Bapak Ibu. Luar biasa. The first love is never forget, is never ending. Pertemuan pertama dengan Tuhan, selalu itu jatuh cinta kita dengan Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Saya percaya sonang ni tiki dung jupang je sus Tuhan. Ada seorang pemudi namanya Amel Borusi Hombing. Dia pernah ngomong sama saya, Bapak Gembala tahu nggak yang paling sulit saya lupakan dari Pak Gembala? Apa? Waktu pertama kali ketemu. Kapan itu? Udah beberapa tahun yang lalu, udah lama Pak Gembala. Tapi sampai hari ini aku nggak pernah lupa. Kenapa? Bapak Gembala dari jauh salam dengan wajah Bapak yang sepertinya tidak ada masalah. Saya bilang, waktu itu banyak kali masalahku Mel. Iya, tapi aku hanya melihat wajahmu. Salam katanya, dari jauh sudah salam katanya. Sampai sekarang katanya dia nggak pernah lupa itu. Apalagi Anda dengan Tuhan. Salaman kanan kiri, jangan pernah lupa itu, bilang waktu ketemu Tuhan. Sonang ni tiki dung jupang je sus Tuhan tondi nama ngajariam tarban malas niroham sonang ni tiki dung jupang je sus Tuhan.
Pak Pardede, staf ibadah raya 2, sini Pak, maju Pak, sebentar Pak. Nanti berdua buat kita ya. The best love dengan Tuhan, kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula dengan Tuhan. Yakub ketemu Tuhan. It's everything, itu segalanya. Semua masalahmu, pergumulanmu sampai hari ini membuat hatimu jatuh, jiwamu berkecamuk, dan engkau aut-autan gak mengerti apa yang akan terjadi besok di minggu depan. Firman Tuhan hari ini, ketemu Tuhan. It's all, it's everything. Saya selalu merindukan kalau malam sebelum jam 11 aku mau cepat tidur Tuhan, karena besok subuh aku mau ketemu dengan Engkau. That's all. That is my strength, that is my hope. Itu kekuatanku, itu pengharapanku, ketemu dengan Tuhan. Mari hambanya pimpin kita dalam doa mengucap syukur. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Tuhan telah mengurapi kami berlimpah dengan kasih-Mu. Dan setiap kami Tuhan di tempat ini di gereja-Mu, kami ingin terus bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan Tuhan dalam hidup kami. Seperti Yakub, seperti Ayub Tuhan, ketika mendapatkan Tuhan, mendapatkan pengurapan yang luar biasa. Dan Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami, setiap hidup kami, setiap jiwa kami. Dan kami hidup terus berkenan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu. Pimpin hidup kami terus Tuhan di dalam kasih dan pertolongan tangan Tuhan. Tuhan yang terus menuntun kami menjalani hari-hari kami. Kami tahu hari-hari kami tidak mudah, tapi kami tahu kami akan berkemenangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup di dalam kami. Urapi gembala kami Tuhan, urapi Pak Pendeta Benson dari Manula. Tuhan pakai terus Tuhan dengan visi yang luar biasa yang Tuhan urapi bagi hamba-Mu. Dan kami mendapatkan Tuhan tuntunan sungguh dari Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, termulia Engkau Bapa, terpuji Engkau dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Gembala. Tuhan berkati pelayanan Bapak, Tuhan berkati kehidupan Bapak dalam nama Yesus.